Hai guys, bertemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa Indonesia memiliki museum yang memuat segala macam koleksi bersejarah kebaharian, yakni Museum Bahari. Lokasinya ada di Jalan Pasar Ikan nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Jaraknya dari Balai Kota Batavia atau Museum Fathahillah hanya sekitar 2,8 km atau bisa ditempuh dengan berkendara sekitar 20 menit. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan tua yang dulunya merupakan pelabuhan utama sekaligus pintu masuk arus barang baik ke dalam dan luar negeri kala itu. Sejarah Museum Bahari. Seiring dengan semakin meningkatnya arus barang di Pelabuhan Sunda Kelapa, membuat pemerintah kolonial Belanda harus mendirikan dan menambah gudang-gudang penyimpanan. Salah satunya adalah tempat yang kami datangi saat ini. Sebelum difungsikan sebagai museum, tempat ini merupakan gudang untuk menyimpan segala barang-barang komoditi milik dari VOC atau organisasi dagang Belanda, seperti rempah-rempah, kopi, teh, pala, lada, tembakau, kayu manis, cengkeh, tembaga, timah, hingga tekstil sebelum dibawa ke Eropa. Bangunan ini didirikan tepat di muara Kali Ciliwung yang kala itu difungsikan sebagai jalur kapal sebelum berlayar ke lautan lepas. Berdiri di atas lahan seluas 8.500 meter persegi, gudang ini mulai dibangun pada masa akhir dari kepemimpinan Gubernur Jenderal VOC saat itu, Christoffel van Zwol. Kompleks pergudangan VOC ini dibagi menjadi dua sisi, yakni sisi gudang bagian barat atau dalam bahasa Belanda disebut Westzijde Pakhuizen yang pembangunannya dilakukan secara bertahap dimulai tahun 1652 hingga tahun 1774, dan sisi gudang timur atau Ostzijde Pakhuizen yang berlokasi di Jalan Tongkol dibangun tahun 1619 yang kondisinya kini sangat memprihatinkan dan tak terawat. Adapun fungsi dari gudang-gudang ini sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah dari Nusantara. Seiring dengan bertambahnya jumlah barang-barang komoditi, selain rempah-rempah yang harus disimpan, maka bangunan gudang barat ini pun mengalami perluasan berupa penambahan bangunan sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1718, tahun 1719, tahun 1773, dan terakhir tahun 1774. Ketika terjadi Perang Dunia II, sekitar tahun 1942 hingga tahun 1945, pada masa pendudukan Jepang, gudang-gudang ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Lalu saat masa kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1976, sebagai usaha nasionalisasi bangunan-bangunan peninggalan kolonial, bangunan ini dipakai sebagai gudang oleh perusahaan listrik negara atau PLN, serta pos telepon dan telegram atau PTT. Pada tanggal 10 Januari 1972, gudang bagian barat dan Menara Syah Bandar ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Ali Sadikin sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Monumen. Pada tahun 1976, untuk pertama kalinya dilakukan renovasi besar-besaran dalam upaya melestarikan bangunan bersejarah. Tanggal 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan Museum Bahari dan Menara Syah Bandar. Pada tanggal 16 Januari 2018, terjadi tragedi memilukan. Museum Bahari mengalami kebakaran yang menghanguskan koleksi yang berada di setengah gedung A dan setengah di gedung C. Penyebab kebakaran akibat korsleting arus listrik. Pasca kebakaran, renovasi dilakukan dan rampung di akhir tahun 2019 lalu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pengelola membuat ruang pameran memorial Museum Bahari di gedung C lantai 3. Kini gudang VOC yang telah berusia ratusan tahun ini masih berdiri kokoh dan masih bisa kita nikmati hingga saat ini lewat sebuah museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut beberapa hal yang menurut kami cukup menarik untuk ditelusuri selama kami berkunjung ke museum ini. 1. Bentuk bangunan. Tempat ini dibangun atas bantuan seorang arsitek asal Belgia bernama Jacques de Bolland.
Terdiri dari 3 bangunan, yakni bangunan A yang dibangun sejak tahun 1652 hingga 1719. Lalu bangunan B selesai pada tahun 1773 dan bangunan C yang rampung pada tahun 1774. Dari 3 bangunan tadi, 2 digunakan sebagai museum, yakni bangunan A dan C, dan 1 bangunan sebagai kantor dan hall, yakni bangunan B. Dalam pembangunannya, para teknisi benar-benar memikirkan secara matang agar bangunan ini dapat bertahan lama dan tahan terhadap gempuran cuaca tropis yang cukup panas dan banyak mengandung garam. Salah satunya dapat kita saksikan melalui tembok sekeliling gudang yang dibuat sangat tebal sekitar 20 cm dengan tiang-tiang penyangga langit-langit yang sangat kokoh dan besar menggunakan kayu jati dengan ketebalan 20-30 cm. Dengan demikian, struktur bangunan ini tidak gampang keropos dari gangguan cuaca, rayap, bahkan serangan musuh. Udara di ruangan pun tetap terjaga dan terasa sejuk dengan adanya puluhan jendela dengan ukuran besar yang mengelilingi setiap gudang. Udara panas dari luar juga sudah terserap oleh permukaan tembok-tembok yang cukup tebal tadi. Dengan demikian, rempah-rempah yang tersimpan di sini tetap segar, tak gampang membusuk dan bisa bertahan lama sebelum dikirim ke berbagai tempat di dunia. Selain itu, kalian juga akan melihat ornamen dari besi berbentuk huruf Y terbalik di sepanjang dinding gudang. Terlihat cukup estetik seperti sebuah hiasan yang mempercantik dinding. Sebenarnya benda tersebut dinamakan besi angkur, yang berfungsi sebagai pengikat balok-balok kayu penyangga ke tembok ruangan sehingga lebih kuat dan kokoh. Satu lagi yang menarik perhatian adalah hampir seluruh pintu yang ada di tempat ini berbentuk dom, dengan lengkungan di bagian atas pintu yang merupakan ciri bangunan-bangunan khas Eropa masa itu. Bercerita tentang pintu gudang VOC ini, menurut cerita sejarah bahwa dalam pembayaran pajak di zaman VOC dulu, lebar pintu diperhitungkan dalam pembayaran pajak penghasilan dan bangunan. Makin lebar pintu, pajak yang dikenakan semakin banyak. Sebaliknya, jika ukuran pintu kecil, pajak yang dikenakan lebih sedikit. Jadi kalau diperhatikan, pintu masuk dari museum ini dirasa cukup kecil untuk area gudang sebesar ini. Tentu saja Belanda kelihatannya nggak mau rugi. Tujuannya ternyata supaya dikenakan tarif pajak yang kecil, guys. Dua, lantai lobi gedung A. Keunikan dari lantai ini yang berada di lobi gedung A, Museum Bahari ini adalah ukurannya yang cenderung lebih besar dibanding ukuran lantai yang biasanya ditemukan di rumah-rumah warga. Biasanya manusia mengukur sesuatu menggunakan alat ukur seperti meteran, penggaris, atau alat lainnya. Namun dalam mengukur ukuran lantai Museum Bahari, pekerja VOC menggunakan 1 langkah kaki warga Belanda sebagai patokan ukuran untuk semua lantai di tempat ini. Perbedaan ukuran telapak kaki antara masyarakat Indonesia dan Belanda inilah yang membuat ukuran lantai di Museum Bahari cenderung lebih besar dibanding lantai pada umumnya. 3. Jalanan dinding Oud Batavia. Di Museum Bahari, pengunjung dapat berjalan di atas jalanan dinding. Letaknya tepat di atas pintu masuk utama Museum Bahari. Jalanan dinding ini terbentang panjang di depan bangunan Museum Bahari. Bukan jalanan tembok biasa, jalanan tembok ini menjadi satu-satunya saksi bisu yang menceritakan perjalanan kota Batavia di masa dahulu. Tembok ini menjadi bagian dari Gordon of Batavia, atau tembok pelindung seluruh kawasan kota Batavia dari berbagai serangan yang kini sudah tidak tersisa secara fisik dan hanya dapat ditemui di Museum Bahari sebagai satu-satunya yang masih tersisa utuh. Jalanan tembok ini menjadi tempat berlalu lalang para tentara keamanan, dan dalam beberapa waktu sekali, setiap tentara yang berjaga akan bergantian lokasi jaga. Di jalan dinding ini juga terdapat pos pengintai yang berfungsi sebagai tempat bagi tentara untuk mengawasi segala gerak-gerik yang mencurigakan di luar gudang. Maklum, rempah-rempah yang ada disimpan di gudang ini cukup bernilai dan harus dijaga cukup ketat. 4. Penurunan permukaan tanah. Begitu kita masuk ke museum ini, sudah terlihat kalau permukaan tanah di museum ini sudah turun sejak lama. Hal ini bisa kalian lihat dari tinggi pintu yang sudah terpangkas hampir setengah dari posisi aslinya. Bukti lainnya bisa dilihat dari posisi letak jendela di lantai 1. Semuanya hanya berjarak sekitar 40-50 cm dari permukaan lantai museum. Bahkan ada beberapa pintu masuk yang pengunjung harus menunduk untuk melaluinya, guys. Mengingat kondisi tanah yang terus menurun, tentu ancaman banjir terus mengintai tempat ini. Untuk itu di lantai 1 terdapat sebuah pilar penyangga bangunan yang dibiarkan terendam air di dalam sebuah bak berbentuk bujur sangkar. Air yang ada di bawah pilar tersebut menunjukkan level muka air tanah di kawasan tersebut. Air yang menggenang seperti kolam di bawah pilar tersebut dapat naik atau juga bisa turun, tergantung dari musim hingga kondisi pasang di Laut Jakarta. Nah, air yang mengenangi pilar tersebut dinamai tinggi muka air tanah. Menurut cerita, akibat terjadinya penurunan permukaan tanah yang terjadi secara terus-menerus, lantai museum sudah ditinggikan 150 cm dari posisi lantai aslinya loh guys. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari museum dari genangan air.
5. Plaza Museum Bahari merupakan area terbuka berupa taman yang sengaja dibuat untuk para pengunjung museum yang ingin bersantai, bersuah foto, dan tempat untuk beristirahat sejenak. Dengan latar gedung Museum Bahari, dengan jendela-jendela kayu dan pintu kayu yang estetik dengan gaya bangunan Eropanya, tempat ini juga ditanami beberapa pohon kelapa dan bunga-bunga yang menambah sejuk sekaligus memperindah saat pengambilan foto. Area ini juga dilengkapi bangku-bangku dan payung taman yang bisa digunakan untuk beristirahat dan bersantai. 6. Lukisan peta kota Batavia 1754 merupakan peta kota Batavia karya Ryan Dahlin yang dilukis tahun 1754 dan dicetak kembali pada 1818 sebagai pembuka edukasi sejarah mengenai Museum Bahari. Digambarkan dalam peta tersebut kondisi Batavia dan luar Batavia tempo dulu. Peta ini juga menjelaskan posisi Museum Bahari yang dulunya difungsikan sebagai gudang rempah di zaman VOC. 7. Meriam VOC. Meriam biasanya digunakan saat medan pertempuran berlangsung. Menariknya, meriam VOC ini merupakan peninggalan terlama di Museum Bahari. Meriam ini pun dilengkapi dengan lambang VOC dan huruf inisial asal pembuatan. Terdapat 6 meriam yang dipajang di Museum Bahari yang semuanya dalam kondisi terawat. 8. Koleksi rempah-rempah Nusantara. Koleksi rempah yang ada di Museum Bahari berjumlah 35 jenis. Sementara total rempah-rempah yang tersebar di Nusantara ada sekitar 600 jenis. Rempah-rempah Nusantara inilah yang menjadi magnet bagi bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda yang pernah menjajah Indonesia untuk mengambil rempah-rempah ini. Apalagi di masa itu, harga rempah-rempah cukup mahal di pasar internasional. 9. Koleksi miniatur kapal. Dari sekian banyak miniatur kapal, berikut yang menarik perhatian kami. Miniatur KRI Dewa Ruci. Kapal Dewa Ruci atau biasa disebut dengan KRI Dewa Ruci merupakan kapal legendaris Indonesia yang menjadi kebanggaan TNI AL dan masih cukup kuat mengarungi samudera. Kapal ini dibuat di Jerman pada tahun 1952, merupakan kapal satu-satunya di dunia berkategori kapal bertiang tinggi 3 atau lebih. Tercatat kapal ini telah 2 kali mengelilingi dunia. Miniatur kapal Batavia merupakan kapal milik VOC yang dibuat di Amsterdam tahun 1628 yang karam dan hancur di lepas pantai Pulau Bekon, Australia Barat dalam pelayaran perdananya menuju Hindia Belanda. Kapal ini termasuk salah satu dari 3 armada kapal utama yang dikirim oleh VOC ke Batavia. Dilengkapi 28 meriam untuk pertahanan yang membuat kapal ini semakin terlihat perkasa. Miniatur kapal Amsterdam. Sesuai namanya, kapal ini dibuat di Amsterdam dan menjadi kapal kedua dari Belanda yang berlabuh di Indonesia. Kapal ini dibuat pada tahun 1594 dengan kapasitas 260 ton dan merupakan kategori kapal perang yang dilengkapi 22 meriam untuk pertahanan. Oke guys, selain dari 3 miniatur kapal di atas, juga terdapat miniatur kapal lainnya seperti miniatur KRI Macan Tutul, miniatur kapal Lancang Kuning, miniatur kapal Swedia Göteborg, dan lain-lain. 10. Koleksi kapal Nusantara. Koleksi kapal Nusantara yang dapat ditemukan di Museum Bahari berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Berikut beberapa kapal yang menarik perhatian kami. Kapal Cadik Papua. Perahu Cadik Papua ini disebut juga perahu Seman, dan ada juga yang menyebut Karere. Perahu ini memiliki panjang 1430 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 90 cm, serta berwarna dominan coklat dengan ciri khasnya yaitu cadik yang hanya berjumlah 1 di sisi kanannya. Di sepanjang badan perahunya banyak terdapat motif-motif unik khas tanah Papua. Perahu ini terbuat dari satu bahan pohon ceiba yang dikeruk atau digali bagian dalamnya dan dilengkapi dengan beberapa dayung yang berukuran cukup besar. Perahu Sandek. Perahu Sandek atau Sande merupakan perahu khas yang digunakan oleh para pelaut asal Mandar, Sulawesi Barat. Perahu ini memiliki panjang 1140 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 185 cm dengan warna dominan putih. Perahu ini merupakan perahu bercadik ganda dengan menggunakan layar. Berangkat dari Parepare, Sulawesi Selatan,
dalam rangka pelayaran yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Geologi Universitas Trisakti asal Larantuka, Flores, bernama Ropinus Marianus Monteiro pada tahun 2014. Monteiro merupakan anggota dari kelompok mahasiswa pecinta alam Universitas Trisakti yaitu Aracanyala Trisakti. Perahu Compreng. Perahu compreng merupakan perahu tradisional Jawa dan bisa dijumpai di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, mulai dari Anyer hingga Cirebon. Memiliki panjang 960 cm, lebar 227 cm, dan tinggi 228 cm, serta berwarna dasar coklat tua. Tiang layar perahu berjumlah 1 buah dengan keadaan tegak, serta terdapat lubang di bagian tengah dan belakang perahu yang digunakan untuk memasang tiang layar. Rangka perahu pinisi. Koleksi selanjutnya adalah rangka perahu pinisi. Rangka perahu ini disimpan dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa pembuatan perahu pinisi dimulai dengan kerangkanya terlebih dahulu agar kokoh. Tentunya setelah rangka selesai barulah dibentuk badan perahu. Perahu pinisi sendiri terbuat dari kayu jati. Proses pembuatan perahu ini yang akhirnya menjadi keunikan tersendiri bagi Indonesia. 12. Memorial Museum Bahari. Ruangan ini menjadi wadah untuk mengenang memori tragedi kebakaran Museum Bahari yang terjadi pada 16 Januari 2018. Kebakaran yang terjadi akibat konsleting ini menghanguskan setengah gedung A dan setengah di gedung C. Ruangan ini berisi dokumentasi saat terjadinya kebakaran, upaya pemadaman api, hingga seragam petugas pemadam kebakaran bisa kalian lihat di ruangan ini. Selain itu juga terdapat beberapa material sisa-sisa kebakaran seperti pintu, tiang penyangga, kusen, dan lain-lain. Bisa kalian saksikan di ruangan ini yang berada di lantai 3 gedung C. Ruang diorama. Ruangan ini menyimpan koleksi patung yang menjelaskan sejarah masuknya bangsa-bangsa asing ke Nusantara, serta penjajahan dari masa kedatangan bangsa Portugis, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Selain itu juga terdapat patung-patung para penjelajah dunia seperti Marco Polo, Cornelis de Houtman, Fatahillah, dan masih banyak lagi. Nah, gimana guys? Cukup menarik kan? Museum bukan lagi sebagai tempat yang membosankan dan apalagi menyeramkan. Selain koleksi di atas, Museum Bahari juga dilengkapi perpustakaan Bahari, ruangan kafe yang bisa disewakan untuk acara-acara tertentu, serta ruang rapat atau hall yang juga disewakan bagi para pengunjung yang ingin mengadakan suatu acara. Tunggu apa lagi guys? Bagi kalian yang ingin berkunjung ke museum ini, jam operasionalnya dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore setiap hari Selasa hingga Minggu. Sementara hari Senin museum ini tutup. Untuk harga tiket masuk dikutip dari laman media sosial Instagram @museumkebaharianjkt. Harga tiket masuk dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu perorangan dan rombongan yang dapat kalian lihat pada infografis berikut ini. Oke guys, itu tadi sedikit review dari kami mengenai Museum Bahari Jakarta yang ada di Jakarta Utara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan tayangan ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys, bye-bye.